Kalian tahu nggak? Kalau dulu ada satu masa di mana Islam menjadi peradaban yang paling maju. Masa di mana ilmuwan Islam mempengaruhi setiap aspek dalam kehidupan manusia. Dari matematika, astronomi, sampai kesehatan. Tapi sayangnya, masa ini harus berakhir dengan tragis. Periode emas ini dimulai pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid, seorang pemimpin dari Kekhalifahan Abbasiyah, kekhalifahan Islam ketiga yang menggantikan Nabi Muhammad SAW. Pada masa itu, Harun al-Rashid berhasil membangun salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah Islam dengan menjadikan kota Baghdad di Irak sebagai pusat kepemimpinan Abbasiyah. Nah, di kota Baghdad inilah al-Rashid mendirikan Bait al-Hikmah, sebuah perpustakaan yang sangat besar yang menampung banyak banget buku pengetahuan dari seluruh dunia, yang kemudian menjadikan Bait al-Hikmah ini sering menjadi pusat berkumpulnya para ilmuwan dari berbagai latar belakang. Dan yang paling penting, semua orang bisa datang ke sana untuk belajar gratis. Asal kalian mau dan tidak merusak, semua orang bisa datang dan belajar sepuasnya. Jumlah orang yang datang meningkat pesat saat kepemimpinan diambil alih oleh putra al-Rashid sendiri, yaitu Al-Ma'mun. Karena saat itu Al-Ma'mun sangat gigih untuk merekrut seluruh ulama dan ilmuwan dari semua agama dan latar belakang, yang ternyata sangat berpengaruh pada perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban manusia. Secara khusus Al-Ma'mun memprakarsai gerakan penerjemahan, yang dimana para ilmuwan ini akan menerjemahkan semua karya dan temuan dunia ke dalam bahasa Arab. Karya-karya yang mereka temukan dari peradaban Mesopotamia kuno, Roma, Cina, India, Persia, Mesir, Yunani, dan Bizantium, semuanya dikumpulkan di kota Baghdad, kemudian diterjemahkan agar orang Arab bisa membacanya. Dengan demikian bisa dikatakan jika kerajaan Islam adalah peradaban pertama yang menyatukan berbagai bangsa seperti Tiongkok, India, Eropa, Afrika, serta Timur Tengah untuk tujuan pengembangan akademis. Nah, selain karya yang dihasilkan dari era ini, tentunya ada ilmuwan hebat yang ikut muncul pada era ini. Sebenarnya ada banyak banget, tapi aku sebutin beberapa aja. Yang pertama, ada Abu Bakar al-Razi. Beliau sangat berbakat dalam hal kesehatan dan ilmu dokter. Bahkan beliau dijuluki sebagai dokternya dokter. Beliau sendiri adalah seorang alkemis yang terkenal pada masa itu. Dengan keahliannya dalam meracik zat, membuatnya sangat lihai dalam meracik obat. Beliau juga menjadi orang pertama yang mengklasifikasikan mineral ke dalam 6 kategori dan menemukan bahan kimia seperti minyak, tanah, dan alkohol. Beliau telah menulis lebih dari 200 buku dan hampir setengahnya adalah buku kedokteran. Kemudian ada Ibnu Al-Haytham. Beliau ternyata punya nama lain yaitu Al-Hazen, yang berarti bapak optik. Beliau adalah seorang matematikawan, fisikawan, dan astronom. Beliaulah orang di balik pengembangan lensa kacamata. Karena dalam beberapa eksperimennya, beliau selalu mencoba pada hal-hal yang melibatkan kaca optik, yang membuat beliau dijuluki bapak optik. Karyanya sangat mempengaruhi banyak perkembangan lensa, kacamata, mikroskop, dan teleskop. Kemudian tentu saja ada Al-Khawarizmi atau bapak aljabar. Kalau orang barat mengenal beliau dengan nama algoritma atau algoritma. Singkatnya, beliaulah ilmuwan di balik terciptanya dunia modern yang kita kenal sekarang. Karena aljabar dan algoritma ternyata sangat berpengaruh itu. Kemudian ada Al-Zahrawi. Ilmuwan kelahiran Spanyol ini adalah seorang ahli bedah dan dokter yang terbaik pada abad pertengahan. Salah satu bukunya yang berjudul Kitab Al-Tasrif adalah ensiklopedia medis yang menjadi buku pedoman di Eropa selama lebih dari 500 tahun. Karena memang sebagus dan serinci itu. Beliau juga telah memperkenalkan lebih dari 200 instrumen bedah yang mempengaruhi peralatan bedah yang digunakan pada saat ini. Selanjutnya ada Al-Battani. Beliau adalah seorang matematikawan, astronom, dan astrolog yang memperkenalkan beberapa hubungan trigonometri, yaitu sinus, kosinus, dan tangen. Beliau juga membuat katalog 486 bintang dan menghitung 1 tahun menjadi 365 hari, 5 jam, 46 menit, dan 24 detik. Lantas, apa yang membuat zaman keemasan ini berakhir? Ada banyak faktor yang menyebabkan kemunduran inovasi pada saat itu. Setelah Genghis Khan mendirikan dinasti yang kuat di bangsa Mongol pada 1206, Kekaisaran Mongol kemudian melakukan penaklukan di berbagai wilayah Eurasia, termasuk sebagian besar kekhalifahan Islam. Pada 1258, putra Genghis Khan yaitu Hulagu Khan merebut dan menghancurkan Baghdad. Catat ya, menghancurkan. Ia membakar perpustakaan Bait al-Hikmah dan semua karya tulis di sana. Karena tidak sempat disalin dan diselamatkan, akhirnya peradaban harus merelakan itu semua. Ilmu yang sebenarnya bisa mengubah dunia menjadi lebih baik. Selain itu, perang-perang lain juga ikut andil dalam kemunduran regenerasi ilmuwan Islam, seperti Perang Salib, serangkaian pertempuran yang dimana tentara salib berusaha merebut Portugis dan Spanyol dari tangan umat muslim. Semoga terhibur dan untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.